berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Whitecaps versus Inter Miami tanpa Messi, The Herons menang 2-1. Laga Whitecaps versus Inter Miami berlangsung di BC Play Stadium. Tim tamu unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Robert Taylor di menit ke-38 Cuts inside on his right foot. dan Leonardo Campana di menit ke-54. The other way, Taylor pulls it back. Whitecaps cuma bisa menipiskan keunggulan lewat eksekusi penalti Ryan Gaul di menit ke-72. A lifeline back for Vancouver. Skor 1-2 untuk kemenangan Inter Miami pun menghiasi pertandingan. Nacho susul Messi ke Inter Miami. Ada rumor baru seputar masa depan Nacho Fernandez. Bek veteran itu dikabarkan akan bergabung dengan Inter Miami di musim panas nanti. Inter Miami sangat tertarik untuk menggunakan jasa Nacho. Klub milik David Beckham itu sedang mencari bek tengah baru. Pasalnya mereka harus ditinggal Nicolas Freire untuk waktu yang lama setelah sang bek mengalami cedera ACL. Xavi tak dendam, bersedia latih Barcelona lagi di masa depan. Xavi Hernandez tak dendam meski dipecat Barcelona. Itu tak menghapus rasa cinta Xavi yang lahir, besar dan menghabiskan hampir seluruh karir sepak bolanya di Barcelona. Barangkali jika kondisi klub sudah lebih baik atau mungkin manajemen saat ini sudah berganti, ia bisa pulang lagi. Bayer Leverkusen double winner samai 4 klub ini. Bayer Leverkusen mencatatkan prestasi gemilang usai meraih double winners. Di Worksal bukan yang pertama merasakan gelar ganda tersebut. Leverkusen jadi klub Jerman kelima yang melakukannya. Sebelum ini ada Bayern Munich yang melakukannya 13 kali. Lalu FC Cologne di musim 1977-1978, Werder Bremen di musim 2003-2004, dan Borussia Dortmund di musim 2011-2012. Ten Hag bisa pergi dengan baik. Erik ten Hag membawa Manchester United meraih trofi Piala FA 2023-2024. Kesuksesan ini bisa membuat manajer asal Belanda itu pergi dengan baik. Sebelum laga ini telah beredar kabar bahwa ten Hag bakal tetap dipecat meski membawa MU juara. Pekan terindah dalam hidup Kobbie Mainoo. Hati Kobbie Mainoo sedang berbunga-bunga. Ia mendapat 2 kado spesial dalam sepekan, masuk skuad Inggris untuk Piala Eropa 2024 dan jadi pahlawan kemenangan Manchester United di final Piala FA. Haaland lagi-lagi menghilang di laga final. Manchester City gagal mempertahankan gelar Piala FA musim ini. Laga yang lagi-lagi menunjukkan anomali Erling Haaland di laga-laga penting Citizen. Dikutip ESPN, Haaland cuma bikin 2 shot tanpa satupun mengarah ke gawang. Hal seperti ini lagi-lagi terjadi pada Haaland dalam penghujung musim. Kekalahan City salah Pep Guardiola. Pep Guardiola tidak mau mencari alasan terkait kekalahan Manchester City di final Piala FA 2023-2024. Hasil itu murni kesalahannya. Eksperimen Guardiola di babak pertama yang mencoba menyerang MU lewat tengah ternyata gagal sebelum Doku mengubah warna permainan timnya di babak kedua.
Como mau gaet Emil Audero. Menurut Sky Sport Italia, Audero masih punya kesempatan untuk tampil di Serie A Italia. Como yang berhasil promosi ke Serie A pada musim depan disebut sedang mendekati Audero. Direktur Como, Mirwan Suwarso, mengunggah foto bersama Audero di story Instagram. Hal itu memicu spekulasi potensi kesepakatan. Pioli lanjutkan karir di Inggris. Setelah 4 tahun bersama, AC Milan dan Stefano Pioli resmi berpisah. Saat ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Pioli. Sejumlah klub Serie A dilaporkan berminat menggunakan jasanya. Namun Pioli nampaknya tidak akan berkarir di Italia pada musim depan. Ia mengindikasikan bakal melatih di Inggris pada musim depan. Wayne Rooney resmi jadi manajer baru Plymouth Argyle. Wayne Rooney resmi ditunjuk sebagai manajer baru Plymouth Argyle menggantikan Ian Foster yang dipecat pada bulan April. Klub Championship itu mengumumkan penunjukan Rooney pada hari Sabtu. Rooney diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Plymouth yang finish di urutan ke-21 klasemen Championship musim lalu, hanya selisih 1 poin dari zona degradasi dan menghindarkan mereka dari ancaman degradasi di musim mendatang. Pep Guardiola, MU tidak lebih baik dari Manchester City. Manajer Manchester City Josep Guardiola mengomentari kekalahan timnya atas Manchester United di final FA Cup 2023-2024. Ia menyebut bahwa timnya tidak tampil buruk di laga tersebut. Namun ia mengakui bahwa MU juga memberikan perlawanan yang sengit di laga ini. Ketika ditanya apa penyebab timnya kalah di laga ini, Pep ogah mencari kambing hitam. Ia menyebut bahwa City kalah karena mereka gagal mengantisipasi permainan sang tetangga. Pujian setinggi langit Paul Scholes untuk Kobbie Mainoo. Paul Scholes kembali memberikan pujian kepada Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang punya kualitas yang luar biasa yang melewati dirinya. Ia menilai sang gelandang punya kedewasaan dan ketenangan yang luar biasa untuk seorang pemain berusia 19 tahun. Kalian tidak perlu menghabiskan waktu kalian untuk membandingkan kami berdua. Dia 10 kali lebih hebat ketimbang saya di usia 19 tahun, ujarnya. Emil Smith Rowe cari pintu keluar dari Arsenal. Gelandang serang Arsenal Emil Smith Rowe dikabarkan siap hengkang ke klub Premier League lainnya musim panas ini karena ada keraguan mengenai masa depannya di Emirates Stadium. Kombinasi masalah cedera dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di tim asuhan Mikel Arteta membuatnya tidak lagi menjadi pilihan utama. Smith Rowe lebih memilih untuk tetap di Premier League jika ia akhirnya meninggalkan The Gunners. Steven Zhang sampaikan salam perpisahan pada Inter Milan. Presiden Inter Milan yang akan segera meninggalkan klub Steven Zhang mengunggah pesan perpisahan yang emosional kepada Nerazzurri di media sosial. Masa jabatannya selama 6 tahun akan segera berakhir usai Oak Tree Capital mengambil alih kepemilikan klub. Perpisahan tidak pernah mudah, terutama dengan orang yang dicintai. Kenyataannya saya tidak siap dan mungkin tidak akan pernah siap, tulis Zhang. AS Roma segera ikat Daniele De Rossi hingga 2027. AS Roma segera memberikan perpanjangan kontrak baru bagi Daniele De Rossi yang sukses mengangkat prestasi tim di musim debutnya melatih Giallorossi. De Rossi berhasil memenangkan hati para tifosi tim Serigala Ibu Kota sekaligus disegani oleh pemain-pemainnya sendiri. Roma disebut siap memberikan kontrak baru berdurasi 3 tahun bagi De Rossi. Ia akan terus bermukim di Stadion Olimpico sampai dengan 30 Juni 2027. Akhir pekan ini Napoli ambil keputusan untuk Antonio Conte.
Presiden Aurelio De Laurentiis telah menjelaskan jika ia tertarik membangun fondasi jangka panjang bersama Antonio Conte. Sejauh ini Conte masih jadi favorit untuk mendapat posisi tersebut, mengalahkan Stefano Pioli yang meninggalkan Milan. Bahkan Conte dilaporkan bisa menerima pemotongan gaji dari tuntutannya untuk menyelesaikan kesepakatan, yang pada akhirnya membuat mereka mengintensifkan pembicaraan dengan Antonio Conte. Carlo Ancelotti memuji penampilan terakhir Toni Kroos. Kroos akan pensiun dari sepak bola profesional musim panas ini setelah membuat keputusan mengejutkan tentang masa depannya pekan lalu. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji Toni Kroos atas penampilan terakhirnya di ibu kota Spanyol. Ancelotti tidak ragu lagi dengan warisan abadinya. Dia adalah salah satu gelandang terhebat dengan banyak kualitas dan karakter yang fantastis. Ini perpisahan yang layak diterimanya, kata Carlo Ancelotti. Eric Garcia memastikan akan kembali ke Barcelona. Pemain belakang Eric Garcia memastikan akan kembali ke Barcelona setelah masa pinjamannya habis. Garcia menegaskan bahwa dia masih memiliki kontrak dengan Barcelona dan akan kembali ke klub sebelum melihat apa yang terjadi. Garcia kini harus kembali ke klub dan berharap dapat memberikan kesan yang baik kepada manajer barunya yang diharapkan adalah Hansi Flick selama pramusim. Xavi Hernandez bangga dengan pencapaiannya di Barcelona. Dalam konferensi pers yang berlangsung hari Sabtu, Xavi mengungkapkan bahwa ia merasa terhormat memiliki kesempatan untuk memimpin klub yang sangat dicintainya. Ia menyampaikan harapannya untuk kembali menjadi penggemar setia Barcelona. Xavi menegaskan bahwa meskipun masa jabatannya berakhir, cintanya terhadap klub tetap abadi dan ia bangga dengan apa yang telah dicapai selama masa kepemimpinannya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!